berapa persen dari uang yang kita terima yang digunakan untuk menambah pengalaman diri. Pengalaman loh. Karena dari riset dari Universitas Harvard, ternyata di riset itu ada ditemukan begini. Orang yang punya uang dan membelanjakan 75% dari uangnya, saya tidak bicara jumlahnya loh, persentasenya, untuk menambah pengalaman hidup. Bisa lewat pengalaman spiritual, bisa lewat pengalaman material. Kalau pengalaman spiritual tentu saja, mohon maaf ya, seperti para sahabat ikut workshop BMG gitu kan. Ikut kursus-kursus pengembangan diri, ikut meditasi. Ya kan? Belanja buku yang menunjang pengembangan diri. Orang-orang yang menginvestasikan 75% uangnya untuk menambah pengalaman diri, piknik. Tapi yang rekreatif pikniknya, bukan buat tram, piknik yang rekreatif. Itu kalau saya ajak pergi ke Gunung Padang, itu piknik rekreatif. Pulang dari sana itu ada gairah baru tentang hidup. Bukan habis dari Gunung Padang, nanjak, banyak tuh. Luar biasa ke Gunung Padang sampai antri. Sampai di atas, ngariung weh di Nusamak. Pok. Turun lagi ke bawah. Ngagolera di mobil. Itu namanya botram. Yang saya maksud adalah rekreasi. Ikuti acara-acara yang semacam itu. Pergi ke Borobudur harus ada pembimbingnya. Kalau nggak ada pembimbing, coba pergi ke Borobudur ada pembimbing yang ngerti. Baca dari relief yang pertama sampai ke sana, sampai Arupa Datu. Bisa nangis loh. Saya pernah bacakan dari relief pertama itu kan isinya 30 juz Quran itu sebetulnya. Reliefnya Borobudur itu keren. Itu sampai di Arupa Datunya selesai saya bacakan semuanya, nangis semuanya. 11 kali katanya saya datang ke Borobudur cuman foto-foto. Karena gak ngerti. Melihat tapi tidak memandang. Disitulah perlu orang yang mengerti. Makanya jangan pelit. Kalau jalan-jalan kemana-mana keluarkan duit buat tour guide. Pelit banget. Beli sirup aja. Keluarkan duit buat tour guide. Hargai ilmu orang. Biar kita dapat. Paham maksud saya? Pertanyaan saya sekarang. 75% uang penghasilan kita buat menambah pengalaman hidup atau tidak? Atau kebalik? Nah, menurut risetnya di Harvard University ternyata yang 75% uangnya hanya membeli sesuatu yang bersifat materi dan disimpan, itu ternyata tidak bahagia. Makanya kalau kita punya uang, lihat saya semua, 75% buat dari sini ke atas. 25% aja dari sini ke bawah. Kalau kebalik, 25% ke sini, 75% ke bawah. Maaf ya, badan jadi gede, perut jadi buncit, ya. Tetapi sini tolol. Sini ke atas, maaf ya. Karena gak ada bahasa yang cocok buat itu. Makanya lihat, ya, semuanya investasiin dari sini ke bawah. Jadi yang ke-5 nih, belanjakan uang 75% untuk menambah pengalaman hidup. Ya, punya duit, umroh. Tapi harus ada yang bimbing. Punya duit mau haji, gak apa-apa. Pergi ke Baitullah yang syar'i, gak apa-apa. Biar makan nasi kebuli sana. Kan ada pengalaman naik pesawat, bareng-bareng dengan sahabat. Itu penting itu. Dan banyak yang menyepelekan itu. Jadi udah belajar spiritual, sesekali diajak sama saya, ayo kita pergi kemana? Masih ada yang murangkel. Sulit banget, hitung-hitungan banget.
Gitu. Makanya lihat, orang kan cuma dua, ada yang pengecut, ada yang pemberani. Saya sudah jelaskan, pengecut itu adalah dia yang suka mendengar rasa takutnya, kemudian mengikuti. Jadi rasa takutnya itu dia dengar sekaligus dia ikuti. Udah jadi pengecut, gak kemana-mana. Kalau yang pemberani, abaikan semua yang dibisikkan oleh rasa takut dari pikirannya. Dia tinggalkan. Oke. Yang keenam. Para sahabat, jujur ini kalau saya tanya, seneng gak dengan tantangan hidup? Ini pertanyaan berat memang. Tapi harus jawab jujur, seneng gak dengan tantangan hidup? Seneng gak dengan segala yang menantang? Ini saya kasih tantangan nih, tantangan. Saya mau bangun ekowisata, tempatnya di Jelekong. Siapa yang mau ikut saya? Ini tantangan nih, tantangan. Siapa tahu suatu saat kita punya tempat ekowisata, kelola sama koperasi. Villa kita nggak dipakai sama kita, sesekali dipakai kita untuk meditasi, nggak dipakai sewakan. Tiap hari ada income. Itu pikiran saya. Bagi Allah nggak ada yang mustahil. Kalau saya berpikir mustahil, mungkin masjid ini nggak akan jadi. Terus terang, kalau saya senang tantangan. Makanya tiap hari saya bikin hal yang menantang dalam hidup saya. Dengan banyak tantangan itu kan kita jadi mulai menjadi berani. Betul? Betul nggak? Nih, yang tidak suka tantangan, senangnya itu yang cari aman. Yang tidak mau yang berisiko besar, ya sudah, kalian juga untungnya kecil. Yang suka tantangan besar, ya memang sebuah pilihan yang besar itu resikonya besar. Tetapi hadiahnya besar juga. Nih saya tantang, ayo. Wah, uang dari mana? Begitu kalian bilang uang dari mana, saya kasih tahu, kalian sudah meniadakan Tuhan. Bohong kalian bilang Tuhan Maha Kaya. Bohong kalian bilang Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bohong, bismillah kalian. Begitu ada kata-kata uang dari mana? Kata Tuhan, bukannya aku bersamamu, lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Kamu mengatakan uang dari mana? Bukankah aku ini adalah Al-Ghani yang Maha Kaya? Bagaimana aku bisa memberi kepada kamu, kata Allah, kalau kamu saja sudah tidak percaya dengan kehadiranku dan kamu mengatakan uang dari mana? Saya ingin kasih tahu para sahabat, jangan ada terlontar uang dari mana. Anak cucu saya pengen ke Bali. Saya tidak pernah mengatakan uang dari mana. Ya, pengen ke Bali mumpung libur. Ayo pergi. Berapa tiket? 12 juta semuanya. Nanti ada uang. Berapa hotel? 12 juta semuanya. Nanti ada uangnya. Di Bali jangan hotel yang murah. Percuma aja. Lebih buruk dari rumah kita. Cari hotel yang lebih bagus dari rumah Sariwangi. Cari Aston atau apa gitu. Kalau mau piknik jangan nanggung sekaligus. Makan jangan cari yang murahan pinggir jalan. Kalau sedang jadi wisatawan jadi orang kaya, berpikir kaya, ya makanya di restoran. Ke Bali, backpackeran, tidur di pinggir jalan, ngapain? Nyiksa maneh. Betul nggak? Total berapa? Ya 40 juta ya cukup, udah ntar juga ada uangnya. Iya, itu 3 bulan yang lalu mereka ngomong begitu. Dan saya tidak mengatakan uang dari mana, enggak ada di kampus saya. Nanti, tanggal berapa mau pergi? Tanggal 25 ya, tapi nggak bisa ikut. Karena banyak kerjaan di kampus, mau awal semester. Ya siap, udah. So, mereka yang ngurus, saya nggak tahu. Tapi begitu kita bilang uang dari mana? Nah begitu kita bilang uang dari mana, karena kita sedang mengukur keadaan kita di masa depan persis seperti keadaan kita hari ini. Oke, pada saat ada permintaan itu sedang tidak ada uang. Dan kita mengukur untuk masa depan kita dengan hari ini. Hari ini nyatanya kita tidak punya uang, besok pun tidak akan ada uang. Ngerti maksud saya?
Karena kita sedang mengukur besok dengan kenyataan hari ini. Bukankah kita sedang? Makanya itu menghina Allah sebetulnya. Menghina Allah tuh bukan penistaan agama, bukan nginjak-injak kitab sucinya. Allah gak akan marah kok kitab sucinya diinjak-injak. Tetapi menginjak-injak sifat Allah. Meragukan Allah. Ya. Nih saya ganti kacamata nih. Kacamata keren. Saya sebetulnya ganti kacamata itu gara-garanya begini. Saya tuh mau ganti itu kacamata saya yang lama karena sudah ngeblur. Saya ditanya sama toko kacamata. Pak, usia berapa? 55. Begitu diukur pakai komputer, yo ini udah nggak cocok Pak. Ini Bapak kalau diukur pakai komputer pasti deh 2+. Gitu. Masukan yang bagus bagi saya. Oke, coba diukur bener itu. Karena udah saking pengalaman si tukang kacamata itu sampai tahu dari umur itu harusnya 2+, Pak. Begitu diperiksa kacamata saya diledekin sama dia. Bapak itu katanya kerja di mana Pak? Dosen, saya bilang. Masa Pak kacanya begini katanya. Gitu. Saya di sini. Itu apa? Bukan apa ya? Itu benar gitu kok. Saya kok menghargai diri saya, mata saya pemberian Allah, kok dikasih yang murah gitu kan? Yang paling mahal di sini kacamata apa? Kacanya harus Zeiss Pak, buatan Jerman. Sabaraha? 3.800.000 beli gitu. Jadi saya terenyuh di situ. Terenyuh kesadaran saya. Masa untuk mata saya gitu. Gitu. Untuk mata saya dikasih yang jelek. Matanya Allah. Masa dikasih yang jelek. Begitu saya baca di internet, bedanya kacamata biasa dengan kaca yang Zeiss itu beda banget. Ada ultravioletnya macam-macam. Nah, setelah saya ganti kacamata, ada tuh orang yang datang pada saya. Ayah ganti kacamatanya. Iya. Yang bekasnya kemana? Waduh, saya di situ terenyuh lagi. Saya bilang, kamu ini udah jadi murid saya bertahun-tahun, masih mikirin urut. Ku saya kayak gak dipakai. Jadi jangan jadi murid saya, jangan gini. Jangan begitu. Jadi begitu saya ganti kacamata mahal, ayah saya pengen kacamatanya seperti ayah. Jika perlu belikan saya cadangannya 1. Gitu. Ini mohon maaf. Kita ini sering terbawa dengan omongan orang. Dikira dikit tuh hemat, bukan. Itu pelit. Kalau kita punya uang dan bisa beli seharga yang kita punya uang, beli. Kalau nggak beli, itu pelit, bukan hemat. Ini pengalaman semua ngomong saya pengalaman. Karena kita suka begitu kan, betul nggak? Suka begitu, aduh luar biasa. Jadi saya tanya sekarang, ini murid-murid saya, coba mulai sekarang senangi tantangan. Jika perlu bikin yang menantang. Iya, saya tuh seneng dulu, ada tanah mau dijual, wah ini tantangan. Saya nganggap itu tantangan, duit belum ada, kebeli juga. Masjid belum ada, ini tantangan gitu. Saya seneng yang kayak gitu. Dari sejak muda saya seneng yang kayak gitu tuh. Dan semuanya jadi. Jadi yang membedakan Anda dengan saya sebetulnya hanya keberanian aja. Saya tidak mendengarkan ketakutan saya. Ngedengerin juga enggak, apalagi saya ngikutin, enggak. Dan biasanya kalau sudah didengerin tuh yang namanya ketakutan, berikutnya diikuti bukan? Betul? Betul. Nih saya ajak kalian, kalau udah selesai nih pandemi, 2-3 bulan ke depan kita umroh yuk. Suaranya kayak gitu. Moal pinitun. Nah, yang ketujuh pesan saya untuk fokus pada hal-hal yang kita sukai dalam hidup. Coba perangkap diri kita di mana-mana dengan segala sesuatu yang indah. Perangkap diri kita dengan kenangan yang indah.
Nih saya kasih tahu ya, di HP. Pernah dimarahin sama orang, disimpan sebagai bukti, pupus. Hapus. Karena nelenut gitu. Simpan WA yang indah. Mungkin secara tidak langsung ada yang fitnah ke kita. Teteh menigelis. Simpan. Simpan. Fitnah kan itu. Itu. Ini kasep. Buat fitnah. Simpan gak apa-apa, fitnah juga. Itu sesuatu yang indah gitu. Jadi saya ingin ini coba periksa HP kalian. Jangan simpan di komputer, HP. Hal-hal yang membuat kita terfokus pada hal yang gak indah. Makanya coba di kamar, di mana tuh bagus tuh. Saya pernah pergi ke rumah kalian itu di kamar. Ada di Amsterdam, ada di mana. Foto-foto yang indah itu simpan di kamar. Itu bagus, itu bagus. Itu doa. Ini spiritual nih, spiritual. Perangkap diri kita dimanapun dengan hal-hal yang indah. Perangkap. Foto-foto yang indah, gitu, yang indah. Ya. Berantem direkam. Ngapain sih kalian itu? Ada yang berantem direkam. Buat apa? Udah gitu didengerin lagi. Kemarin kau mengatakan ini, diulang lagi setahun yang akan datang, diulang 5 tahun yang akan datang. Doa itu. Pernah cekcok? Gak apa-apa. Jangan direkam. Foto-foto yang indah. Di lemari es. Simpanlah makanan yang kita suka. Isi HP. Coba HP nanti periksa. Kalian tuh jangan-jangan nyimpen rekaman berantem. Ini loh bukti waktu kamu ngata-ngatain saya. Aduh yang gitu aja. Kernaon tuh. Meja kita di rumah. Coba yang menyenangkan aja. Itu doa. Jangan nyimpan barang-barang yang pernah terlibat barang itu pada situasi yang tidak menyenangkan. Ya. Pernah, mohon maaf, mungkin pasangan hidup kita mukul pakai apa gitu tongkat sampai tongkatnya di laminating. Jangan. Oke, ini penting nih, penting. Ini pembiasaan ya. Yang ke-8. Coba, nih, ini penting nih. Yang belum bisa menyapa, yang belum bisa berkata baik kepada orang lain. Mulai hari ini nih murid-murid saya. Yang belum bisa menyapa, berkata baik pada orang lain. Cing diusahakan ti ayeuna mah. Ya. Pertama lempar dulu senyum, setelah itu menyapa. Nanti kalau perlu, ini saya mau kumpulkan cuma takut tersinggung. Yang belum bisa senyum nanti mau saya kasih pelatihan. Udah mengaji di Isbatul Yakin katanya kesadaran tinggi. Aduh eta senyum aja belum bisa. Nih, pokoknya mulai hari ini nih pesan saya. Senyum, menyapa, berkata yang baik. Menyapa. Apa kabar? Gitu. Kenapa saya setiap pagi menyapa kalian selamat pagi. Kadang-kadang juga dari sekian ratus. Memang kalian tuh lebih sibuk dari saya. Sekian ratus itu di WA. Saya ngitung Isbatul Yakin 1 tuh 247 loh. Eta deui. Isbatul Yakin 2 itu 247 udah mau habis. Sampai saya bilang ke Bang Nopri, bikin Isbatul Yakin 3. Gak muat. Untuk yang BMK yang akan datang gak bisa muat lagi. Saya menyapa selamat pagi itu menyepelekan. Yang jawab selamat pagi saya bisa hitung tuh persentasenya. Dan jangan dikira lu saya di situ saya apa yang salah dengan pelajaran yang saya berikan ini. Kayaknya saya harus bikin video ceramah kayak gini sekarang. Sengaja nih dibuat ceramahnya. Belajar. Kalau ada yang bilang assalamualaikum jawab atuh. Cicing wae.
Gak bagus itu, silent gak bagus. Kayak tahu-tahu kanker. Nges kanker payudara, kanker lagi dompetnya. Kanker lagi kantongnya. Oh repot itu ya. Ini nih saya kasih tahu. Riset membuktikan bahwa orang yang diam gitu. Sampai WA pun gak mau ngejawab. Itu penyakit. Jadi saya tidak melihat gairah ya di grup WA itu, gak melihat gairah gitu. Dikasih artikel, udah saya nulis panjang-panjang. Saya bukan mau dihargai, cuman pengen tahu aja responnya. Kalaupun ada terima kasih itu juga ngopi. Kelihatan tuh yang ngopi itu, kelihatan. Burem itu wajahnya itu. Kalau yang suka ngopi itu. Jadi ini peringatan dari saya. Coba menyapa itu di WA, menyapa di email, menyapa di apa-apa itu penting. Gitu. Ngerti maksud saya? Ini spiritual nih. Spiritual itu bukan masuk kamar, meniti ke dalam diri. Bukan itu aja. Ya, itu mah teka tingali. Saya bicara yang kelihatan nih sekarang. Gitu. Jadi nyapa aja. Mohon maaf nih. Duduk aja udah belajar spiritual dengan saya. Bang Nopri masih pengen deketan dengan Teh Vicky. Sekali-kali. Teh Vicky dengan siapa kek? Bang Nopri dengan siapa? Biar obrolannya bervariasi. Ini penting. Kayak Cece sama Mang Acim tuh. Jauh aja. Bosan kan di imang keduaan wae. Kali aja kalau dengan teman duduk yang berbeda. Kan dapat obrolan yang lain. Ada variasi hidup. Iya mah tiap kesini saya perhatikan. Duduk aja gak berubah. Gimana sih kalian itu? Nanti kalau saya suruh joget. Pasti jogetnya yang kemarin gerakannya. Jadi kalau joget aja gerakan si yang kemarin. Itu gak kemana-mana. Ini saya ngamatin loh. Kalian itu ada yang ngaji berkali-kali. Duduknya masih di situ juga. Ini inersia ini. Ini kelembaman itu. Harus dirubah. Apakah duduk di situ-situ aja tidak mencerminkan karakteristik dia? Mencerminkan. Jangan dikira saya tidak mengamati. Maaf ya. Duduk aja gak ada variasi. Ya, maaf nih Ayah Wardi, maaf. Bukan ke Ayah Wardi, bukan. Ya. Jadi coba perhatikan. Nah ini nih persoalan kita tidak senang dengan hal baru. Sok aja dengerin saya. Makanya saya mau kasih tahu sama kalian. Makanya ada yang, ayah saya kok setiap niti ke dalam diri cahayanya itu aja. Saya amati, oh diuk oke didinya wah. Jadi itu ada korelasi sebetulnya. Jadi saya nggak perlu ngejawab, maka dijawab sekaligus di sini. Ceramahnya sekaligus. Nih saya kasih tahu. Yang kedua, yang ke-9, ini baru 9 nih. Ini spiritual ya. Ini. Saya lihat di depan itu, jangan dikira. Saya suka perhatikan tuh sepatu kalian tuh. Sandal kalian itu. Dan saya lihat, oh sandalnya itu. Saya tahu tuh, sifat orangnya udah kebaca itu dari sandalnya. Itu sandal udah jelek masih dipakai. Ada riset dari Universitas Harvard. Harvard itu nomor 1 loh di dunia. Ini risetnya pakai Harvard leh. Bukan bohong nih. Riset tentang sepatu. Ternyata orang-orang yang sepatunya jelek biasanya wajahnya murung. Atau dari kumaha meuli sepatu halus. Ari jalan-jalan ke toko bermerek. Jika nu heueuh. Begitu lihat sepatu mahal, langsung mahal. Atau moal kabeli. Nih habis ini kalian. Coba jalan. Mau kemana deh? Mau ke PVJ, mau kemana jalan. Laporkan minggu depan sama saya. Ningali naon di ditu. Apa respon kalian ketika lihat sepatu mahal? Begitu responnya,
Mau bisa make seumur-umur ta. Tapi kalau kita rubah pikiran kita, pasti kebeli. Pasti kebeli. Itu sepatu yang coklat yang saya pakai kemana-mana itu. Itu mahal tuh. Ke Jelekong itu, kalau saya ngaji itu, ke kampus itu. Ya punyanya cuman itu. Tapi mahal itu, ya. Tapi itu nyaman. Ini sepatu udah rusak. Sereg deh. Dipaksa murung. Ini riset loh, riset. Orang yang pakai sepatu butut itu wajahnya murung. Cing atuh sepatu mah nu halus. Ya. Ngerti maksud saya? Jadi saya nggak mau lihat lagi sendal butut. Udah ngaji di Sebatul Yakin sendal aja butut. Yang bagus. Sendal yang bagus. Saya dulu nggak percaya ada sendal jepit 4 juta. Iya. 4 juta loh sendal jepit. Saya pernah beli masalahnya. Nggak percaya begitu. 4 juta sendal jepit. Tuh. Beda. Sarua sendal capit. Dicapit sama. Beda. Gitu. Nah jadi jangan sampai nanti begitu murung wajahnya saya lihat ke bawah. Oh sepatunya jelek. Ini spiritual loh. Spiritual ya. Spiritual. Jadi gini. Saya sebetulnya kelihatan. Bercanda gak saya? Bercanda gak saya? Kelihatan kalian lihat saya sedang bercanda. Karena memang ceramahnya ini penuh dengan canda. Tetapi sebetulnya pesan spiritualnya dalam loh. Jadi kalau kalian sepatunya jelek itu tanda bisa 1, mungkin pelit. 2, keyakinan pada Tuhannya jelek. Betul nggak? Makanya belinya yang iya. Cara menghargai dirinya juga mungkin juga uangnya banyak tapi pelit. Dan dia menghargai dirinya begitu. Itu spiritual. Spiritual itu harus penuh dengan kebebasan. Makanya saya terkejut ketika Bang Nopi bilang, ada yang saya punya hari ini ada kebebasan. Itu keren. Paham maksud saya? Jangan menganggap saya bercanda. Sebetulnya ini dalam. Ini hakikat. Cuman saya kasih contoh-contoh yang sederhana. Karena selama ini mungkin kalian menganggap, masa spiritual dihubungkan dengan sepatu butut? Gimana kalau saya nggak beli ke sepatu? Pembelaan. Teka beli sepatu berarti keyakinan kita pada Allahnya salah. Kan kalau dirunut ke sana dari sepatu itu jadi ketemu kesadarannya. Awas loh, dari sepatu tuh ketemu kesadarannya di mana? Ngerti maksud saya? Nih. Jadi jangan menganggap kok ayah guru hari ini ceramahnya jadi dangkal banget. Memang saya ngajak yang dangkal. Tetapi sebetulnya kalau diurut ke sana itu cerminan pribadi kita. 10. Jaga postur tubuh, ini penting. Bukan berarti saya, bukan berarti saya, bukan. Jaga postur tubuh. Ini udah belajar spiritual. Kalau jalan tuh yang tegak. Ini sila salah, duduk salah, itu cerminan. Aja terus yang tegak. Makanya sila tuh kayak gini. Biar pinggang kita. Postur tubuh yang dimaksud oleh saya bukan sekedar bentuk tubuh. Tapi postur yang saya maksud itu kalau jalan yang bagus. Sampai sekarang itu orang-orang spiritual khusus belajar namanya RBA. Rahasia belajar berjalan alami. Sampai ada bukunya segini itu ada yang ngarang. RBA itu rahasia berjalan alami. Jadi cara berjalan yang bagus ternyata menyehatkan. Jadi kalau jalan itu yang tegap, yang gagah, sudut pandangnya bagus ke depan. Kan ada yang jalan nunduk terus, secara psikologis itu kelihatan tuh. Orangnya menjadi tertutup, tidak terbuka, itu kelihatan loh dari cara jalan. Ya, makanya bahu itu agak ditarik ke belakang. Gagahlah sedikit kan seksi. Jadi kelihatan. Yang perempuan kelihatan lebih cantik, yang laki-laki kelihatan lebih gagah. Ngerti maksud saya? Jadi mulai besok jalan pun diperhatikan oleh saya. Spiritual, ini spiritual. Ya,
11. Coba. Yang sampai hari ini belum bisa nyanyi. Nih, yang belum bisa nyanyi. Coba mulai dari mendengarkan musik deh. Karena mendengar musik merangsang kita untuk bernyanyi. Jadi kalau di mobil nyanyi-nyanyi itu bagus. Bagus banget. Di mobil cicing. Apa sih? Kayak di kuburan nyanyi gitu. Makanya setel lah yang keras-keras yang kita suka, endorfinnya muncul, serotoninnya muncul, kan mobil pribadi. Kecuali kalau naik bis bawa speaker dangdut carekan batur atau di mobil sendiri mah gak apa-apa. Kan udah ditakdirkan Allah punya mobil sendiri. Itu radio. Ada tuh teman saya, nyetelnya aja belum tahu. Punya mobil udah bertahun-tahun, itu mijit itu, menghidupkan itu, tip di mobil, gak tahu. Saya mikir gimana ini. Udah berapa tahun kamu punya mobil? Saya belum pernah nyetel radio katanya. Ya Allah. Karena musik haram katanya. Ya Allah. Waduh. Waduh, ini dunia udah terasa jadi kuburan aja. Ini saya kasih tahu. Ya, kita udah punya lagu Sidratil Muntaha, di langit terdekat, sebentar lagi cahaya di atas cahaya. Ini saya bikin lagu-lagu sama Kang Dadan itu supaya didengar sama kalian. Supaya hidup itu penuh dengan gairah, energetik hidup itu. Ini musik gak suka. Sepatu butut, jalan nunduk, senyum susah coba. Apa yang mau ditebarkan ke semesta ini? Maaf ya, saya cuman ingin sekali meriset gitu. Ya, ini bukan saya membandingkan. Katanya ada kelompok tertentu harus dari rumah ibadah itu kelihatan wajahnya bercahaya. Iya. Tapi ada juga kelompok tertentu habis dari rumah ibadah kelihatan murung gitu. Karena habis takut-takuti. Rambut satu lembar keluar neraka. Wih, langsung itu. Makanya murung aja jalan nunduk semua. Penuh dengan rasa takut. Dan kajian-kajian yang semacam itu tuh menurut saya udahlah. Yang menimbulkan adrenalin berlebihan itu ya tinggalkan. Ya, tinggalkan. Apalagi gak ada rasa humor sama sekali. Terlalu serius. Keseriusan itu penyakit. Ini malah masuk asy'aranya belum masuk ya. Tapi gak apa-apa. Nanti saya pungkas terakhir dengan itu. Ngerti maksud saya? Musik. Kalau dengerin musik pengen nyanyi, jangan ditahan. Abi mah da suantana awon. Gak apa-apa. Awon gak ya soraan kene. Nyanyi. Ya, cecelewengan di kamar mandi, gak apa-apa, gak haram. Ya, siapa tahu habis dari kamar mandi itu jadi wajahnya penuh dengan gairah. Ya, tong pikasieun lah, gaduh banget ya. Nah, apa yang kita makan itu juga menentukan spiritual, para sahabat. Bukan sekedar makan tepat waktu, menjaga kadar glukosa supaya gula darah kita stabil. Hindari tepung dan gula. Kan di mana-mana kan sekarang makanan tuh tepung. Terutama mohon maaf ya, para sahabat yang senang goreng-gorengan itu kan tepung, gula. Itu enggak terasa tuh menumpuk ya. Kadar glukosa naik. Akibatnya apa? Ya kita jadi terserang berbagai macam penyakit ya. Karena sumbernya penyakit kan diabetes. Kalau sudah diabetes merembet pada yang lain-lain. Spiritual itu harus memperhatikan yang begitu. Jangan seenaknya aja ya. Hal-hal yang semacam ini harus. Variasi makanan penting. Makanan sehat kadang-kadang tidak enak. Karena makanan enak ya tidak sehat. Gitu ya. Gitu. Saya mohon maaf ya, saya punya banyak teman di usia di bawah saya. Kemarin baru meninggal satu. Maaf ya, saya bukan merendahkan. Tiap hari itu beli nasi bungkus. Di kantor tuh beli nasi bungkus. Dan saya pernah, nasi porsinya begitu, bumbunya banyak. Gitu. Tiap hari itu
Ada teman seangkatan saya perempuan, pinter banget. Tiap hari gitu. Jadi duduk di kantor lama-lama nyuruh pegawai, saya lihat nasi bungkus lagi. Dan nasi bungkusnya dari restoran yang sama. Itu kemarin meninggal ini saya sebulan ini kehilangan 2 teman saya. Ya tentu saja nasi bungkus bukan faktor utama ya, tapi saya lihat setiap hari yang dimakan itu, gitu. Saya kalau makan pulang saya ke rumah, gitu, nggak jarang makan di luar. Apalagi saya tidak tahu airnya air apa, kecuali ya restorannya yang jelas ya, gitu, yang mahal. Makanya saya tidak suka masuk restoran yang murah, yang mahal. Jangan ngajak makan saya ke restoran murah ya, saya nggak akan ikut. Itu tidak memantaskan diri itu. Ya, jadi makan di restoran mahal nggak apa-apa. Nanti juga ada rezekinya. Kan buat Allah. Buat Allah loh. Allah dalam diri kita masa dikasih yang murah. Ya. Makan pepes peda terus. Hari pertama dicocol dulu. Hari kedua baru kepalanya. Hari ketiga baru perutnya. Hari keempat baru tongongna. Hari kelima ekornya. 5 poe eta peda, kumaha teu darah tinggi. Itu duit punya ya segala itu. Besoknya beli tanah di sini, beli tanah di sini, tanah. Buat apa ada harjang peda wae? Tanah udah dikumpulkan mati. Itu kan bodoh. Ya. Itu bukan spiritual. Nah, rawat diri. Ini yang ke-13, rawat diri. Para sahabat, nih saya kasih tahu. Spiritualitas itu penampilannya harus menarik. Jadi saya nggak mau lagi datang ke pengajian ini baju kusut, wajah kusut, ya, mulut kusut, pikiran kusut, hati kusut. Spiritual apaan? Di sini tidak ada pembagian pahala ya. Jadi selesai ini wajah harus bersinar. Gitu. Makanya sajak senyum dari tadi, sajak ketawa-ketawa. Kelihatannya dangkal yang saya sampaikan. Tapi hari ini saya berbicara tentang hal-hal yang memang dangkal. Tetapi kalau ditarik ke dalam, itu sebetulnya cerminan spiritualitas kita. Penampilan menarik, rawat diri. Ya, kerok jenggot, kayak Kang Pipin rapi selalu. Ya, rawat gigi supaya tetap segar. Rawat ya, keramas itu diajar spiritual, diangir. Pakai sampo yang mahal, samponya sama dengan sabun mandi. Digelang penting. Bukan spiritual kayak gitu, ya. Rawat diri ya. Nah, saya kasih tahu, ketika kita berpikir terlihat baik, maka kita akan lebih bahagia. Ini riset. Ketika kita melihat diri kita itu terlihat lebih baik, kita tuh lebih bahagia. Dan itu unsur-unsur yang saya bicarakan itu penunjang untuk kebahagiaan. Rawat diri. Ya. Mau ngaji, tampil modis, nggak apa-apa, bagus. Dan yang ke-14, jangan ragu kepada Allah. Pesan saya yang paling utama, jangan ragu pada Allah. Bersama Allah tidak ada yang tidak mungkin. Masa Allah berulang kali mengatakan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, wa huwa ma'akum aina. Aku bersamamu dimanapun kamu berada. Aku bersamamu di mana. Masa pesan itu tidak sampai di kita? Masa bersama Allah kita masih ragu? Saya masih melihat ya, mohon maaf. Saya masih melihat ya di putra-putra saya. Yang masih ada keraguan, ketakutan, kecemasan itu. Masih ada, saya masih melihat. Kalian gak cerita tapi saya lihat itu ada. Ini soal tauhid, kebersamaan dengan Allah. Bersama. Ya. Dan yang terakhir, kembangkan selera humor. Ini spiritual loh. Humor itu sangat suci.
Tertawa itu suci. Makanya tertawa itu membuat ruangan penuh sukacita. Betul nggak? Dan tertawa itu menyebar. Tertawa itu menular. Tertawa itu menular. Ada orang tertawa, walaupun kita nggak ngerti dia sedang mentertawakan apa, kita pengen ketawa. Betul nggak? Tertawa itu menular. Makanya waktu di Gunung Padang saya ajak meditasi tertawa. Begitu satu orang tertawa, semua jadi tertawa. Sebetulnya kalian tuh pengen tertawa, cuman tertahan. Tertawa itu menular. Ya, udah mari kita ramaikan rumah kita dengan tertawa. Oh, keren banget. Baik, saya akan apa hubungannya dengan ini? Oke, para sahabat kita lihat. Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Siapa kaum Nuh? Kaum loh. Jadi kaum Nuh itu berarti dia pernah berguru dong sama Nuh. Berarti dia pernah bersama Nuh? Pernah. Tapi dalam perjalanannya dia mendustakan. Yang didustakan adalah Nuh sendiri. Ya. Nah, ini saya kasih tahu. Kenapa hari ini saya cerita hal-hal yang semacam ini? Ini supaya kita melihat segala sesuatu dalam hidup itu komprehensif. Spiritual itu komprehensif. Ya. Kadang-kadang saya suka bergurau. Kadang-kadang saya suka memecah kebuntuan dalam sebuah acara atau apa. Ada juga yang masih terikat pada ilmu-ilmu syariat di masa lalu. Kemudian berhenti belajar dengan saya cuman karena saya bergurau. Maka perlu saya jelaskan. Spiritualitas itu luas. Ya. Humor itu suci. Humor itu luar biasa. Humor itu penuh sukacita. Lihat Gus Dur. Bapak bangsa kita. Di mana-mana Gus Dur itu membuat suasana menjadi tertawa terbahak-bahak dan santai saja. Ketika Gus Dur ditanya, Gus kenapa katanya kalau di Islam itu setiap pidato selalu saja mari kita panjatkan puji dan syukur. Apa jawaban Gus Dur? Karena puji dan syukur tidak bisa memanjat. Jadi harus dipanjatkan. Kelihatan itu humor ya, tapi humor tingkat tinggi. Betul nggak? Ya. Betul itu. Tapi setelah Gus Dur bicara begitu sampai sekarang, pembukaan pidato masih seperti itu. Kecuali saya. Saya tidak pernah nggak kalian dengar saya, mari kita panjatkan, nggak pernah. Karena saya tahu kata Gus Dur, puji dan syukur tidak bisa memanjat. Makanya kalau saya langsung saja, segala puji hanya milik Allah. Kan itu bahasa Arabnya juga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sesuai dengan bahasa Arabnya. Gak ada di Arab, mari kita panjatkan puji dan syukur. Gak ada. Yang ada tuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah, Tuhan yang maha hadir. Kan gitu. Gitu kan. Jadi saya tinggal disesuaikan dengan. Cuman karena kita sering latah ngikutin kata orang. Tapi saya cuma ingin menyampaikan pesan, Gus Dur itu selera humornya luar biasa. Ketika diundang ya ke satu tempat di Madura ceritanya, itu saya baca dari humornya Gus Dur. Beliau diundang dengan Menteri Riset waktu itu, A.S. Hikam. Jadi waktu itu ada orang Madura tanya ya sama Gus Dur. Pertanyaannya begini, Gus katanya orang lain kan sudah nyampe di bulan, kata orang Madura. Ya kenapa kita tidak sampai ke matahari saja? Gitu. Ya. Lalu dijelaskan sama A.S. Hikam. Bagaimana katanya bisa ke matahari? Tahu nggak suhu matahari itu 1.000.000 derajat Celcius. Serius tuh menghadapi orang Madura. Menteri Riset. Di sana terjadi reaksi nuklir, reaksi macam dijelaskan. Jadi sebelum kita nyampe di sana kita udah hancur, terbakar. Kata orang Madura, kita berangkat ke sananya malam hari aja. Dan itu diceritakan di mana-mana itu, di PBB, di mana sama Gus Dur. Itu menjadi joke yang luar biasa. Jadi spiritual itu humorisnya tinggi.
Jadi kalau kalian belajar spiritual, diajak bergurau baperan, itu berarti isbatnya perlu diperbaiki itu. Gak usah cerita sama saya kalau tingkatan isbatnya udah isbat berapa, gak usah. Lihat aja dari selera humornya. Makanya saya seneng ya kalau kalian bergurau, saya ajak ke Jelekong di kolam bergurau, saya seneng tuh kalian tuh. Tuh selera. Itu spiritual loh, itu mencerminkan tingkat kesadaran. Iya. Nabi Muhammad daya humornya tinggi loh Nabi Muhammad. Jadi suatu saat ada makan bersama dan yang dimakan itu ada bungkus-bungkusnya. Nah, ada sahabat yang iseng sama Rasul. Karena tahu kalau Rasul itu selera humornya tinggi. Jadi setiap makan yang ada bungkusnya, yang ada cangkangnya itu, cangkangnya digeserin tuh sama Rasul, di depannya Rasul. Kalau dia makannya paling banyak. Dan humornya tadinya mau mengatakan, lihat tuh Rasul makannya banyak karena bungkusnya juga banyak. Katanya sih dalam sejarah tuh yang mengatakan itu Sayyidina Ali. Apa jawaban Rasul? Ini nilai humornya tinggi. Iya, karena Ali kan dimakan sama bungkusnya katanya. Kalau saya tidak dimakan. Itu selera humor yang tinggi itu selera humor tinggi. Itu spiritual. Dan itu kan terjadi gurauan yang luar biasa, tapi itu mencairkan suasana, tidak tersinggung. Jadi aneh kalau udah belajar spiritual tingkat tinggi tapi masih tersinggungan, baperan, ada yang salah. Para sahabat, jadi kaum Nuh itu telah mendustakan para rasul. Dan saya sudah jelaskan sebelumnya, yang membuat suatu kaum itu mendustakan rasulnya biasanya karena masih terjebak oleh hal-hal yang kecil-kecil, yang remeh-temeh, ya. Ketika saudara mereka berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?" Ya, sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan, ya, kepada kamu. Itu yang ditegaskan oleh. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Fattaqullaha wa atiuni. Jadi diulang ini sebanyak 7 kali. Fattaqullaha wa atiuni. Jadi artinya takwa kepada Allah dan taat kepada Rasul itu merupakan satu paket. Makanya di Quran selalu ada perintah, ya, atiullah wa atiur Rasul, atiullah wa atiur Rasul. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa Rasul. Jika kamu ada sesuatu, ada masalah, kembalikanlah pada Allah dan Rasulnya. Jadi dikembalikannya dua-duanya, kembalikan pada Allah dan Rasulnya. Gitu. Ya. Inilah yang saya tekankan dari tadi, ya, fattaqullaha wa ati'uni. Jadi para sahabat, kemungkinan besar orang-orang yang di dalam perjalanan spiritual itu, ya, saya perhatikan, ya, mengalami proses keluar dari perahu dan kemudian tenggelam dalam pemikirannya sendiri, itu semata-mata biasanya diakibatkan oleh hal-hal yang remeh-temeh. Oleh karena itu kita harus paham itu. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga 15 tips hari ini yang saya sampaikan buat para sahabat semuanya, hadiah dari saya, itu bisa mulai hari ini dijelmakan dalam hidup. Dan saya tidak mau melihat lagi ada sepatu butut di masjid ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.